kelas 4 Ibnu Sina. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga lancar terus ya puasanya, semoga full 1 bulan, amin. Nah, hari ini kita belajar materi terakhir, yaitu tentang adab bertamu dan berteman. Silahkan nanti dibaca lagi di bukunya ya. Sekarang disimak dulu videonya. Nah, yang pertama, adab bertamu dalam Islam. Adab bertamu dalam Islam yang pertama adalah mengucapkan salam. Jadi, jika kita datang bertamu, yang harus kita ucapkan pertama kali adalah salam. Bacaan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan langsung teriak-teriak salim, salim gitu. Jangan gitu ya. Tapi kita ucapkan salam dulu ya. Kemudian meminta izin masuk. Nah, sebelumnya ketika kita mengucapkan salam ini, kita juga dianjurkan untuk membelakangi pintu. Jadi misalnya nih kita ketuk pintunya nih, tok 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 tok, Assalamualaikum gitu, tok 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 tok, Assalamualaikum. Nah, setelah kita mengucapkan salam, kita balik badan membelakangi pintu. Selanjutnya meminta izin masuk. Jika nih misalnya tuan rumahnya lagi di dapur, itu kan misalnya udah dijawab Waalaikumsalam misalnya dari dapur. Nah, kita izin dulu, boleh masuk nggak bu gitu. Atau misalnya salimnya ada di dalam nggak bu gitu. Kemudian jika sekiranya sudah dijawab ya boleh masuk aja, tuh salim lagi di kamar, baru kita masuk. Jangan main nyelonong-nyelonong aja ya, karena tidak sopan. Yang ketiga, membelakangi pintu. Nah, ini yang dibahas ketika kita mengucapkan salam tadi. Kita juga dianjurkan untuk membelakangi pintu agar lebih sopan kesannya ya. Kemudian bertamu tidak lebih dari 3 hari. Nah, sebenarnya dalam Islam itu kita dianjurkan untuk bertamu itu tidak lebih dari 3 hari. Selanjutnya kelima adalah kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Misalnya nih lagi berantem sama temennya, misalnya sama Salim yang tadi, ya kan, saya Salim bilang ngapain kesini gitu kan. Misalnya nih Salimnya nggak mau bukain pintu ya. Nah, jika Salimnya itu atau jika tuan rumahnya itu sudah menolak kita, tidak ingin bertemu dengan kita, maka kita ya udah, kita pulang aja. Kita tidak boleh memaksa untuk gak mau, aku maunya di sini, aku maunya masuk, aku maunya ketemu sama kamu gitu. Gak boleh, karena tuan rumahnya sudah merasa tidak nyaman. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak untuk tetap masuk ya ke rumah itu jika tidak diizinkan. Yang keenam, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Misalnya nih, kita datang ke rumah orang, tapi untuk pertama kalinya kita datang di rumah tersebut, kita udah dipersilahkan duduk, kita duduk tapi kita kayak ngeliat rumahnya gitu. Tapi yang membuat tuan rumahnya tuh kayak curiga gitu, ini dia ngapain sih ngeliat gitu, apa nanti bakalan hilang ya, apa mungkin nanti ada yang bakalan dicuri ya gitu. Jadi kita dilarang untuk memandang seluruh ruangan itu dengan penuh kecurigaan. Kalau misalnya kayak kita cuma duduk tapi kayak lihat-lihat aja gitu, atau misalnya lihat-lihat foto sambil senyum gitu, atau kayak oh gini, oh ya bagus ya rumahnya gitu. Jadi kalaupun kita memandang seluruh ruangannya itu, kita memandangnya dengan kayak kagum gitu, wah rumahnya bagus banget, rapi gitu. Tapi jangan penuh kecurigaan, maksudnya kayak kita ngeliat sinis gitu, ngeliat ruangannya sinis gitu ya. Kemudian biasanya nih ketika kita bertamu kan suka dikasih minuman atau makanan. Nah, agar lebih sopan atau lebih baiknya, ketika kita sudah diberikan makanan atau disediakan minuman, kita tunggu dulu nih sampai ditawarkan. Jadi yuk diminum minumnya gitu, atau dimakan nih makanannya, baru kita
minum atau baru kita makan ya. Kemudian jika kita bertamu, maka kita juga harus tetap menjaga tata krama atau sopan santun. Duduknya harus yang rapi. Kalau makan juga harus yang bersih, nggak boleh berantakan makannya, nggak boleh berisik di rumah orang ya. Selanjutnya, adab ketika berteman. Yang pertama, menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Jadi kalau bertemu, oh hai, assalamualaikum gitu, kayak seneng gitu kan ketemu sama temen. Jangan ngapain sih gitu. Jangan matanya, jangan kayak orang ngelirik gimana gitu. Nah itu gak baik ya. Kita menunjukkan rasa senang gitu ketika bertemu dengan teman. Adab selanjutnya itu mendahului mengucapkan salam. Kita ucapkan salam, assalamualaikum, wah kamu sehat ya sekarang gitu, wah makin berisi badannya gitu ya kan, makin sehat, makin tinggi. Jadi kita menunjukkan rasa bahagia dan kita juga mengucapkan salam terlebih dahulu. Atau jika sekiranya temannya sudah mengucapkan salam, ya kita harus menjawab dengan menjawab jawaban Waalaikumsalam. Adab yang ketiga adalah ramah dan lapang dada ketika duduk bersama. Maksudnya nih lagi rame-rame sama teman-temannya duduk misalnya atau main bareng gitu kan. Ya kita harus dengan perasaan gembira, jangan kayak nggak mau temenan sama dia, nggak mau di sini, gitu, jangan ya. Nah itu karena kalau kita bersikap seperti itu nih, misalnya nih temannya ini nggak ada salah, tapi kitanya kayak sinis gitu, atau kita kayak ngedumel dalam hati gitu kan, itu bisa melukai perasaan teman kita tersebut gitu, padahal temannya nggak salah ya kan. Jadi harus lapang dada ketika duduk bersama, bermainlah dengan rukun, dengan damai, yang bahagia-bahagia aja, seneng-seneng aja main bareng temennya ya, jangan berantem. Adab selanjutnya memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebat di saat sedang berbicara. Jadi kalau misalnya temennya lagi ngomong, kita oh iya ya seru ya pas kita main di sini ya gitu. Iya sih ini kemarin jatuh, jadi kita bantuin. Nah kayak gitu loh. Jadi kayak temannya lagi ngomong kita ngeliat gitu, ya kayak kita ngomong biasa, berbicara biasa, ketawa-ketawa. Iya masih ingat nggak ini dulu kata teman. Oh iya yang waktu itu ya, waktu kita berenang di situ ya gitu. Jadi kan kalau berbicaranya seperti itu, kitanya jadi kayak seneng gitu ya. Jadi jangan kayak temannya ngomong apaan sih kan itu kemarin, kan itu udah lama, apaan sih nggak asik kan gitu. Jangan seperti itu, karena kalau seperti itu ya itu bisa melukai perasaan orang. Kita kan tidak tahu kan, padahal menurut kita itu hanya hal sepele, hal yang kita sampaikan atau apa yang kita sampaikan itu menurut kita sesuatu yang biasa aja gitu, tapi bagi teman kita itu tuh bisa melukai perasaannya gitu ya. Jadi tidak boleh juga ya. Yang kelima, menceritakan hal-hal yang baik, bukan menceritakan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa malu, tersakiti ataupun menyinggung perasaannya. Misalnya nih, kita lagi bareng-bareng sama temen yang lain, lagi gabung gitu kan, lagi main bola atau lagi duduk-duduk santai-santai aja nih nunggu beduk. Nah, jadi kita ceritanya tuh hal-hal menyenangkan aja gitu. Jadi kita nggak usah menceritakan aib temannya gitu, yang bikin temennya itu malu gitu. Jangan ya. Ya kita harus menjaga perasaan temannya tadi gitu. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraannya dan memanggil dengan nama yang disenangi. Nah, hal ini Bu Guru sering lihat nih. Ini tidak hanya berteman, misalnya sama orang tua ya. Misalnya nih mama kita lagi ngomong sama teman, terus kan kita lagi bertamu nih bawa adik, terus adiknya mau jalan nih ke dapur, padahal di dapur nggak ada orang kan, takutnya di dapurnya basah, takut adik nanti kepleset. Nah kita ngomong tuh ke mama, berarti kan itu penting banget gitu kan, harus kita omongin, harus kita sampein ke mama
Caranya gimana Bu Guru? Kita ucapkan maaf. Misalnya nih, Mama maaf pembicaranya aku potong, itu soalnya Adek lagi jalan ke dapur, takutnya licin nanti Adek jatuh gitu. Nah gitu cara memotong yang baik. Jadi kita harus minta izin dulu agar lebih sopan ya, jangan langsung main potong nih. Apalagi sama teman juga kayak gitu. Jadi kalau teman lagi ngomong, yaudah kita dengerin dulu sampai teman selesai ngomong. Nanti kalau emang yang ingin kita sampaikan itu misalnya emang perlu, misalnya tiba-tiba nih Mama nyuruh pulang, atau ingat waktu, oh udah jam segini Mama tadi nyuruh pulang gitu kan, langsung maaf ya aku duluan pulang ya gitu. Jadi kita ucapkan maaf terlebih dahulu ya. Dan kemudian kita harus memanggil dengan nama yang disenangi, jangan dengan nama-nama yang misalnya nih namanya Putri, kita panggil Ciput gitu. Jangan mengganti nama teman dengan nama yang tidak baik. Jangan ya. Kita harus memanggil nama teman dengan nama yang mereka senangi gitu, atau dengan nama aslinya aja. Jadi kita gak usah ganti-ganti nama teman dengan sebutan-sebutan yang lain, apalagi sebutannya itu misalnya jemputan yang buruk itu ya. Nah, jadi anak Bu Guru harus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya materinya ya? Nah, sekarang anak Bu Guru kerjakan latihan harian halaman 128 sampai 129 pilihan ganda nomor 1 sampai 10, dan halaman 30 isiannya nomor 1 sampai 10. Kerjakan langsung di buku paket. Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Mohon maaf ya apabila Bu Guru ada salah. Jangan lupa puasanya insya Allah sebulan full ya. Dan jangan lupa tadarus setiap paginya. Dan sholatnya juga harus tetap dijaga. Harus sholat terus ya. Jangan sampai ketinggalan ya sholatnya ya anak-anak ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.